Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat? Masih semangat? Harus semangat dong, mas. Harus pagi-pagi sudah loyo, harus semangat ya. Sehat tapi ya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat, marilah kita berdoa sebelum belajar, oke? Sebelum berdoa, kita membaca sholawat dulu ya. Ayo kepada Mas Rifan, selaku ketua kelas, memimpin doa ya. Tapi sebelumnya membaca sholawat terlebih dahulu, agar apa? Agar kita senantiasa tercurah ya. Monggo dipersilakan. Ibu sekarang akan memeriksa kehadiran jenengan deh semua. Apa ada yang tidak masuk? Oh, siapa Mas Budi? Mas Budi tidak masuk. Kenapa? Sakit? Ya Allah sakit. Kita doakan ya, semoga Mas Budi cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya, amin. Terus mulai dari awal lagi, berarti Mas Budi yang nggak hadir. Ahmad Rifaan hadir. Ahmad Lutfi hadir. Kemudian Bella Sofia hadir. Hadir Mbak Bella. Kemudian Cynthia Ayu Ningtyas. Ada Mbak Cynthia? Oh ada. Terus Mas Ali Hasan. Oh iya ada. Baik, terus masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Harus semangat ya, harus semangat menuntut ilmu. Agar apa? Agar ilmu itu menjadi cahaya bagi kita. Jangan sampai bermalas-malasan anak-anak, karena ilmu itu cahaya. Jika kita bermalas-malasan, bagaimana kita mendapat cahayanya? Malas itu kan ibaratnya kegelapan, gelap menjemput cahaya. Maka ya mustahil kan, makanya kita harus semangat. Kalau semangat itu kan mengobar kan ya, semangatnya harus mengobar. Jadi untuk mencari ilmu insya Allah mudahkan, karena Allah telah memberitahu kita bahwasanya barang siapa yang mencari ilmu maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Loh, sudah dimudahkan dengan cara menuntut ilmu. Semoga kita para pencari ilmu itu mendapatkan surganya kelak ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi harus semangat. Siapa yang mau masuk surga? Semua pengen ya masuk surga, maka darinya harus semangat menuntut ilmu. Itu sesuai dengan materi yang kita pelajari, yakni materi tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, saking mulianya ilmu itu dapat menaikkan derajat kita sehingga martabat kita menjadi orang yang mulia, insya Allah, amin. Bahkan ada makalah yang mengatakan, kalau tidak salah itu makalahnya Abu Darda itu mengatakan seperti ini. Jadilah pencari ilmu, namun jika tidak bisa maka cintailah para pencari ilmu. Namun jika tidak bisa lagi, maka jangan membenci para pencari ilmu. Itu artinya apa? Jika kita mengaitkan dalam kelas kita, jika ada seorang guru kita harus memperhatikan. Jika ada seorang guru kita harus patuh gitu terhadap nasihat-nasihatnya yang baik. Jika ada seorang guru menjelaskan, maka tugas seorang siswa itu harus apa? Harus memperhatikan. Karena itu tadi, bahwasanya jika tidak bisa mencintai para ilmu, maka jangan membenci mereka. Nanti ibu datang malah dibenci, tuh ibu datang mau sekali. Jangan seperti itu ya, kita harus semangat sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Siap? Semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah telah semangat. Sebelumnya ibu mau tanya, anak-anak ini ada yang sudah mempelajari buku bab tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia? Sudah? Alhamdulillah ada yang sudah, walaupun ada yang belum. Padahal ibu sudah bilang ya dipelajari terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa. Mungkin di sini anak-anak ada yang sudah belajar dan ada yang tahu apa itu ilmu. Bebas, menurut siapa bebas, menurut jenengan bebas. Mbak Ain, ya ilmu itu apa? Ilmu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Mas, ilmu itu pengetahuan. Betul, ilmu itu pengetahuan. Ilmu itu merupakan suatu hal yang mulia. Ilmu itu dapat menjadikan derajat kita menjadi lebih tinggi. Ilmu itu benar kata Mbak Ain, ilmu itu cahaya. Oleh karenanya dalam menjemput cahaya jangan kita bermalas-malasan. Karena apa? Cahaya itu kan penerbang. Sedangkan malas itu apa? Gelap ya.
di mana? Jadi hilangkan malas itu, hilangkan kegelapan itu. Mari kita semangat untuk meraih ilmu agar apa? Agar martabat kita lebih mulia di sisinya. Kemudian daripada itu, parolahnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hakikat pemuda itu adalah terletak pada ilmu dan takwanya. Nah, jadi kita para pemuda harus menuntut ilmu, oke? Dan harus bertakwa. Siap, alhamdulillah. Anak-anak, kenapa sih kita perlu menuntut ilmu? Kenapa sih kita perlu mempelajari bab mengenai semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tujuan pembelajarannya yang pertama dengan melalui metode ceramah, kemudian menyimak nanti akan ibu tampilkan slide videonya biar dengan paham, kemudian melalui teknik dikte. Jadi dengan semua itu dapat membaca Quran surat Al-Abasa ayat 1-2 dengan benar, dan dengan dapat mengartikan Quran surat Abasa ayat 1-10 dengan benar dan lengkap, kemudian menelaah isi kandungan Quran surat Al-Abasa dengan benar. Yang terakhir yang paling penting, setiap ayat itu ada kandungannya, setiap ayat itu ada keutamaannya. Nah, dengan seperti itu tujuan pembelajaran yang terakhir pada pertemuan kali ini yakni dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Abasa. Ya. Kemudian cakupan materinya apa saja? Cakupan materinya itu ada 3 sub. Yang pertama yakni Quran surat Abasa, kemudian ayat 1-10, yang kedua Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, dan yang terakhir yakni adab-adab mencari ilmu. Anak-anak, setelah ibu menyampaikan tujuan dan cakupan materinya, anak-anak semua sekarang buka halaman 58. Ada apa tuh? Ada Quran surat Abasa ya. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah. Mas Ilham hafal? Alhamdulillah. Saatnya nggak sama mana nih? Oh ya, alhamdulillah. Tadi kita pelajari bareng ya, sabarin teman-teman. Sudah dibuka halaman 58? Dengan simak semua, dengan simak di halaman 58 Quran surat Abasa ayat 1-10 itu nanti dihafalkan. Jangan dihafalkan dulu, dipahami dulu dah kandungannya beserta materi-materinya. Setelah itu sembari dengan membaca materi dan Quran surat Abasa, ibu siapkan ya, ibu siapkan alat untuk menampilkan tayangan video. Habis ini ibu akan menampilkan video. Nanti dengan simak video tentang semangat menuntut ilmu ya. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Kisah ini dari seorang siswa SMA Muhammadiyah Ketapang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Setiap paginya, ia membawa kantong yang berisi nasi kuning yang dijual di sekolahnya.
menonton tayangan yang ibu tayangkan tadi, ada yang berkomentar nggak tentang ini? Ada yang tahu nggak siapa itu? Ini B.J. Habibie, beliau tokoh yang masya Allah, beliau itu pintar sekali. Banyak sekali tokoh-tokoh, terutama tokoh Islam yang sangat mumpuni dalam ilmu. Ada yang ahli ilmu agama, ada yang ahli ilmu arsitektur, kemudian ahli matematika. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal pada zamannya. Nah ini adalah orang Indonesia yang sangat masya Allah bisa membuat kapal, pesawat. Nah, ada yang pengen jadi arsitektur, ada yang pengen, Mbak Zara pengen, alhamdulillah. Ada yang pengen menjadi dokter, pengen. Nah, untuk menjadi orang-orang tersebut harus semangat menuntut ilmu. Makanya harus semangat menuntut ilmu itu tadi untuk meraih martabat dunia. Oke, tapi kemudian ada yang mau bertanya terkait ilmu. Mas Afif bertanya terkait ilmu. Mas Afif, ada yang mau bertanya? Mas Afif mau bertanya, ya, angkat tangan Mas Afif. Kenapa Mas Afif? Mas Afif bertanya, Bu, ilmu itu kan cahaya, Bu. Namun kenapa, Bu? Kok sulit sekali, saya kok malas sekali untuk belajar ini, Bu? Teman-teman, ilmu itu adalah cahaya, benar. Nah, untuk mendapatkan cahaya, meraih martabat mulia, itu perlu ada perjuangan. Perlu dari perlu ada perjuangan. Oleh karenanya kita harus semangat. Ada makalah Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ia akan menanggung perihnya kebodohan selama hidupnya. Nah, gimana nih? Mau semangat belajar atau malas, Mas? Kalau malas, jenengan harus mampu, jenengan harus kuat menahan keperihan kebodohan. Nah, menahan kebodohan. Nah, setelah ibu telah menjelaskan mengenai manfaat menuntut ilmu, ibu telah menayangkan video tentang semangat menuntut ilmu. Sekarang habis ini anak-anak ikut ibu ke perpustakaan. Nanti di sana dengan cari paket tentang semangat menuntut ilmu, materi tentang semangat menuntut ilmu pada buku Al-Quran Hadis kelas 10 ya, kelas 11 ya. Nanti setelah ini ikuti ibu ke perpustakaan. Nanti cari buku Al-Quran Hadis kelas 11 ya, yang warna hijau kalau nggak salah. Tanya pada bapak perpustakaan, Pak, di mana tempatnya? Nanti ibu kawal dah. Nanti ibu kawal. Setelah itu dengan cari isi kandungan di dalamnya, karena di bukunya tidak lengkap. Makanya kita harus mencari buku yang lengkap ada di perpustakaan. Oke? Setelah mencari isi kandungan, dengan semua cari contoh semangat menuntut ilmu. Baik itu di internet boleh, baik itu langsung boleh, bentuk gambar itu nanti dipresentasikan di akhir. Oke? Dan yang semua sudah dapat bukunya kan? Setelah sudah dapat bukunya, masing-masing ini anak-anak saya bagi kelompoknya sudah saya tentukan yang ada di papan tulis ya. Ini nanti setelah itu masing-masing kelompok menuliskan surat bahasa beserta artinya dan isi kandungannya. Setelah itu foto-fotonya tadi itu disusun, dibuat tampilan presentasi. Yang paling banyak mendapat. Setelah kita menampilkan foto-fotonya gimana, Bu? Selanjutnya minggu depan kita akan mengadakan mempresentasikan foto-fotonya itu. Masing-masing kelompok bagi satu-satu ya, paham? Alhamdulillah. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait materi tentang semangat menuntut ilmu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas-tugas. Setelah dari perpustakaan ada yang sudah menyelesaikan tugas-tugas dari ibu? Sudah? Alhamdulillah. Empol, terima kasih ya. Telah semangat menuntut ilmu. Kemudian kegiatan selanjutnya apa? Kegiatan selanjutnya pada minggu pertemuan selanjutnya dengan hafalkan ya Quran skala 1 sampai 10 beserta artinya, nanti dihafalkan setoran ke ibu, ya, setoran ke ibu. Terus Bu, apa boleh di luar jam pembelajaran hafalannya boleh? Boleh.
Kalau ibu ada waktu luang boleh nanti kabari ibu ya, ibu ada di ruang guru. Teman-teman, tidak ada ruginya. Anak-anak, tidak ada ruginya dalam menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi kita harus menyerapkan semangat menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Jangan nanti temannya malas, ikutan malas, jangan dengan siapapun. Itu kalau temannya malas, malah kita harus mengajak untuk semangat, oke? Untuk pertemuan selanjutnya dengan juga siapkan dengan pelajari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Setelah ini dengan semua siap-siap, rapikan bukunya. Setelah itu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita pelajari mendapat manfaat dunia akhirat. Semoga ilmunya bermanfaat juga. Semoga ilmu ini dapat menghantarkan jenengan menjadi orang yang bermulia, orang yang bermartabat mulia. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang saya mau minta tolong kepada Mas Adi yang dari tadi ini sudah mau ancang-ancang mau pulang. Mas Adi silakan dipimpin doanya nih. Doa sesudah belajar dan doa kafaratul majlis. Semoga Pak tadi dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma bi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.